Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas pengertian tentang VLAN. VLAN atau yang disebut Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk membuat jaringan virtual yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengelolaan jaringan. VLAN memungkinkan perangkat yang terhubung ke switch atau hub yang sama untuk dikelompokkan ke dalam jaringan virtual yang berbeda, seolah-olah mereka terhubung ke jaringan fisik yang berbeda. Dengan VLAN, administrator dapat dengan mudah mengubah sekelompok perangkat dalam jaringan tanpa mengubah infrastruktur fisik, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas jaringan. VLAN juga memungkinkan pemisahan lalu lintas jaringan menjadi kelompok-kelompok yang terpisah, yang meningkatkan keamanan dan performa jaringan. VLAN sering digunakan untuk memisahkan departemen, tim, atau pengguna berdasarkan kebutuhan sehingga memudahkan pengelolaan dan keamanan jaringan. Lalu selanjutnya kita akan membahas pengertian ACL. ACL atau yang disebut Access Control List adalah daftar aturan yang menentukan siapa atau sistem mana yang diizinkan atau ditolak aksesnya ke sumber daya tertentu dalam sistem atau jaringan. ACL berperan sebagai filter yang mengelola siapa yang bisa mengakses apa, seperti mencegah akses tidak sah atau membatasi lalu lintas jaringan. ACL berisi aturan yang menentukan siapa yang bisa mengakses sumber daya seperti file, directory, aplikasi, atau bahkan jaringan. ACL dapat diterapkan pada berbagai tingkat, mulai dari sistem operasi untuk mengontrol akses ke file dan directory, hingga jaringan pada router, switch, dan firewall untuk menyaring lalu lintas. Oke, setelah kita membahas VLAN dan ACL, kita akan langsung mempraktekkan membuat salah satu VLAN dan ACL. Pertama, kita memiliki studi kasus yang kurang lebih seperti ini. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan Access Control List atau yang kita sebut ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Di perintahnya kita disuruh untuk membuat topologi jaringan yang tersusun dari satu router, dua switch, dan 4 PC dengan segmentasi VLAN, yaitu VLAN 10 untuk Departemen IT yang berisi PC 1 dan PC 2 dengan menggunakan IP 192.168.xx124, di mana XX adalah 2 angka tanggal lahir Anda. Lalu kedua, kita membuat VLAN 20 yang digunakan untuk Departemen Keuangan yang berisi PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan IP 192.168.xx124, di mana XX adalah 2 angka NIM terakhir Anda. Oke saja, langsung kita masuk ke Cisco kita. Pertama-tama kita siapkan perintah dari tugas tadi. Yang kita butuhkan adalah satu PT router,
Lalu kita butuh dua switch, kita menggunakan PT switch, lalu kita gunakan 4 bisi. Kita rapikan dulu. Setelah semua bahan telah ada, lalu kita sambungkan masing-masing PC dengan switch, lalu switch dengan router menggunakan kabel copper straight through. Pertama kita sambungkan PC 0 dengan switch 0, lalu selanjutnya PC 1, lalu selanjutnya PC 2 dengan switch 1, lalu PC 3 dengan switch 1. Lalu setelah sudah, sambungkan switch dengan router 0, lalu lakukan juga di switch satunya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus menyalakan pas Ethernet 0 dan pas Ethernet 1 yang digunakan switch untuk menyambung ke router. Lalu kita aktifkan. Ini juga kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, maka kita lakukan konfigurasi di dulu. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Di perintah tadi kita menggunakan 192.168. Lalu kita menggunakan tanggal lahir kita. Di sini tanggal lahir saya adalah tanggal 1, maka kita ketik 1, lalu belakangnya 2. Subnet kelasnya kita menggunakan default, lalu untuk gateway-nya kita memakai 192.168.1.1. lalu kita setting pada PC 1, kita sama seperti tadi. Akhirnya kita isi dengan yang sama seperti tadi. Lalu pada PC 2 kita setting seperti tadi, tapi ini kita menggunakan 2 digit NIM terakhir kita. Dua digit NIM terakhir saya adalah 42, lalu belakangnya kita menggunakan 2. Default gateway-nya kita menggunakan selanjutnya kita set versi 3. Ini kita samakan seperti tadi. Lalu kita
setting pada bagian PC nya, lalu kita setting pada bagian switch yang kita miliki. Pertama kita setting pada switch 0, kita masuk ke CLI, pada CLI kita ketik enable. Ketik enable, kita masukkan perintah selanjutnya, yaitu configure terminal. Perintah configure terminal, kita masukkan VLAN 10, lalu name kita menggunakan ID, lalu ketik exit, lalu kita coding pada bagian interface-nya. Kita masuk ke interface, FA01. Sekarang kita sudah masuk di interface, lalu ketik switch port mode access. Switch box mode access. Enter, lalu kita ketik switch port lagi. Ketik switch port access VLAN 10, lalu enter, lalu exit. Lalu selanjutnya kita setting pada interface FA11, lalu enter, ketikkan seperti tadi. Lalu kita exit. Jadi kedua codingan tadi itu digunakan agar FA01 dan FA11 itu masuk ke mode aksesnya VLAN 10. Jadi nanti kita bisa menggunakan ACL dengan mengategorikannya kepada VLAN 10 dan 20 pada perintah tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke interface lagi, interface FA21, enter, lalu kita
Jadi switch port mode terang. Port mode terang digunakan agar pada port FA21 memasuki mode terang. Lalu selanjutnya kita exit, lalu kita ketikkan N. Berarti untuk pengkonfigurasian switch 0 sudah selesai. Bisa kita lihat di bagian sini akan terlihat seperti ini kurang lebihnya. Lalu pada pas Ethernet 21 maka akan ke mode terang. Lalu selanjutnya kita edit pada bagian switch satunya, kita masuk ke CLI. Lalu untuk perintahnya hampir sama seperti tadi. Pertama kita ketik enable, setelah enable kita ketik configure terminal. Kita sudah masuk ke configure terminal. Di sini kita menggunakan VLAN 20 seperti pada perintah tadi. Lalu VLAN 20 memiliki nama yaitu name keuangan, enter. Setelah itu kita exit, lalu masuk ke interface. FA01, lalu enter. Kita ketik switch port, lalu ketik mode akses, lalu switch port lagi, lalu kita ketik akses VLAN 20. Ini ada spasinya. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik exit. Setelah exit kita masuk ke interface selanjutnya yaitu interface 1.1. FA11. Jadi kedua codingan ini itu sebenarnya sama dengan codingan pada switch 0 tadi, yang digunakan agar bisa mengkategorikan kedua jaringan ini agar tidak bisa menghubungi jika mereka di luar jaringan yang kita kodekan ini. Lalu kita ketik switch port lagi, lalu exit, lalu end.
Setelah kita end, berarti settingan di switch 1 sudah berhasil kita setting. kurang lebih tadinya akan jadi seperti ini nantinya. Kita di sini mungkin kita akan mengubah ini ke terang dulu. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada bagian routernya. Kita masuk ke CLI, lalu enter dan ketik enable. Coba kita ketik enable, lalu configure terminal. Lalu masuk ke interface. Seperti ini, dan kita akan masuk ke interface. Kalau masuk, kita ketik encapsulation. Satu Pixar lalu 10. Lalu kita ketik IP address. Satu 92 168 1 1 lalu next tekan 255 255 255 0, lalu enter, lalu exit. Lalu kita setting pada interface VLAN 20, yaitu dengan menggunakan interface 1.0 titik 10. Ini salah ini titik 20, lalu enter. Maaf itu kurang banyak. F1 titik 20, lalu enter, maka kita berhasil masuk. Lalu ketika seperti tadi encapsulation,
1 lebih besar 20. lalu kita ketik IP address yang ada di VLAN 20. Mas 255 titik 255 titik 0, lalu enter, lalu kita exit. Setelah itu kita ketikkan interface FA A nol, lalu ketikkan no system, lalu exit, lalu data settingan interface, lalu masuk ke interface FA 10, lalu enter, lalu ketik no system, lalu exit, enter, lalu ketikkan access control list dengan diawali tanda seru, enter, kita ketikkan siapa saja yang boleh mengakses pada bagian ini. Titik 1.9. Nol titik nol titik nol titik 255. Spasi lebih 192 168 titik 42 titik 0, lalu enter, lalu ketikkan 0 titik 0 titik 0 titik 255, lalu enter, lalu ketikkan access list, teratas parent
IP. Enter. Kita masuk ke interface. Wah, 0 titik 10. Lalu enter, kita ketikkan IP address group 100. Enter, lalu exit, lalu N. Setelah kita mengetik N, berarti konfigurasi untuk router 0 setelah kita selesaikan. Lalu kita akan melakukan tes pada PC 0. Caranya adalah kita masuk ke PC 0, lalu masuk ke command prompt, lalu ping. Pada PC 1, kita lihat pada PC 1 dulu. Nya adalah 192 nomor 8.1.3, lalu kita enter. Berarti kita sudah berhasil membuat agar PC 0 dapat berkomunikasi dengan PC 1 secara langsung, yang dibuktikan dengan replay prompt yang menandakan bahwa paket dari PC 0 telah terkirim ke PC 1, yang ditandakan dengan send for rejected for lost 0, yang artinya tidak ada paket kehilangan, semua paket diterima dengan baik. Lalu kita tes pada PC 2 ke PC 3 dengan cara tadi, yaitu dengan ping 192.168.42.3, lalu kita enter, dan ini juga berhasil. Dan ini berhasil, akan muncul tulisan seperti pada PC 0 ke PC 1 tadi. Lalu kita coba untuk menguji PC 0 ke PC 2, apakah bisa. Kita ketikkan ping, lalu kita ketikkan IP dari PC 2. Lalu kita enter, dan pada PC 2 dapat kita lihat bahwa paket tidak bisa terkirim ke destination yang dituju dikarenakan pemblokiran yang dilakukan oleh host di destination yang dituju, sehingga tertulis lost for 100%. Artinya tidak ada paket yang terkirim ke PC 2, sehingga PC 0 dan PC 2 tidak bisa terhubung secara langsung, yang disebabkan oleh ACL tadi, sehingga ACL melakukan pembatasan pada akses pada PC 0 dan PC 2. Mungkin sekian dari praktek yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.